Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku sekali lagi dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Ya, supaya sehat selalu ya, dan tidak kekurangan apapun. Dan yang pasti ya, ibadahnya ini tambah kencang. Saya berharap semacam itu. Ajar materi kali ini tentang menjernihkan hati bagi teman-teman Senin Legi. Nah, ini sangat penting. Ya, ketika Anda bisa menjernihkan hati Anda, ya, ketika hati Anda jernih, maka masalah-masalah yang Anda hadapi itu akan mudah diselesaikan. Tetapi sebaliknya, ketika hati Anda ini tidak jernih, ya, istilahnya budek, ya, paham ya? Kalau Jawa budek, paham ya? Keruh, maka masalah Anda ini tidak kelihatan. Mana pangkalnya, mana ujungnya, tidak kelihatan. Apa yang harus Anda lakukan untuk menjernihkan hati? Ya, menjernihkan hati ini ada beberapa yang sudah saya sampaikan ya, atau belum ya. Yang pertama adalah hilangkan prasangka negatif Anda. Ya, jadi segala prasangka negatif Anda ini Anda hilangkan semua. Ya, baik terhadap orang yang sudah menyakiti Anda, orang yang memfitnah Anda, keluarga Anda yang menyakiti Anda, atau pasangan Anda yang menyakiti Anda, semua ya, semua makhluk pokoknya ya, biar kecakup semua. Itu Anda harus berprasangka positif ya. Dahulunya kan prasangka negatif, harus berprasangka positif. Ketika Anda sudah berprasangka positif ya, maka tidak akan ada beban di dalam diri Anda. Ketika tidak ada beban, enteng, enteng ya. Yang kedua, bebaskan dari sudut pandang yang negatif ya. Sudut pandang ini apa ya? Ketika teman-teman ya, saya pernah bahas ini ya, materi sebelumnya kaitannya dengan sudut pandang itu apa ya. Misalkan ya, teman-teman Senin Legi, menurut Anda ya, Anda ini didolim oleh si A, tetapi menurut si A, Anda yang mendolimi si A ya. Itu kan sudut pandang, dan setiap orang ini memiliki sudut pandang masing-masing. Itu bebaskan saja, tidak usah sudut-sudut pandangan ya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa melihat masalah tadi gitu, bukan karena sudut pandang Anda. Nah, itu sudut pandang. Kedua, kepentingan. Ketika kita melihat ya, masalah kita ada kepentingan ya, supaya saya diakui, supaya saya, nah, ini kan kepentingan. Itu juga akan mempengaruhi penglihatan Anda. Kejernihan dari masalah Anda ini ya akan tertutup. Diperlukan Anda ya, kepentingan ini Anda hilangkan. Istilahnya netralkan, bebaskan ya. Pertama sudut pandang, kepentingan. Terus apa lagi? Sudut pandang, kepentingan ya. Terus pembanding ya. Anda membanding-bandingkan, wah si A itu kok gajinya sama dengan saya, kok lebih kaya ya. Atau si A itu tidak pernah mendapat coba, kok saya ini selalu dicoba sama Tuhan. Ketika Anda salah membandingkan tadi, dengan membandingkannya lebih daripada Anda, akhirnya ya muncul ya tidak terima kepada Sang Kuasa. Nah, ini juga akan membuat hati Anda ini tidak jernih. Itu bebaskan juga kembali. Yang selanjutnya adalah literatur ya, bacaan-bacaan yang sudah expired ya, pengalaman-pengalaman ini juga salah satu belenggu ya. Ketika Anda sudah bisa menghilangkan ini ya, bukan dihilangkan semuanya, dibebaskan ini. Jadi tidak menjadi sudut pandang Anda lagi ya. Literatur, ketika Anda membaca buku teori ini, tetapi teori itu Anda aplikasikan di kondisi saat ini, sudah tidak relevan. Nah, ketika Anda masih mengaplikasikan teori dari literatur itu buku bacaan ya, terus Anda aplikasikan
untuk masalah Anda yang saat ini sudah tidak relevan, ya berarti kan sudah tidak berguna. Sama juga dengan pengalaman Anda masa lalu, ya terus Anda bisa ambil hikmahnya, Anda aplikasikan di saat ini. Ketika saat ini sudah tidak relevan, berarti pengalaman Anda ini juga sudah tidak berlaku, ya. Jadi ketika Anda bisa membebaskan tadi, ya beberapa tadi, tambah satu lagi ya teman-teman, prinsip hidup, ya lek gak ngene ya gak mau. Nah ini prinsip hidup ini hanya satu, ya. Hanya untuk Tuhan, percaya adanya Tuhan, itu adalah prinsip hidup. Nah, yang tidak boleh kita hilangkan, bahwasanya ada kekuasaan Tuhan, itu tidak boleh kita hilangkan. Tetapi prinsip hidup, karena Anda katakanlah belajar, yang Anda dapatkan di belajar, yang Anda dapatkan dari lingkungan, yang Anda dapatkan dari literatur, dari macam-macam, itu hilangkan semua, ya. Supaya apa? Supaya Anda ini jernih, hati Anda ini jernih, bebas. Ketika ya sudut pandang, pembanding, prasangka buruk, literatur, apalagi tadi sudut pandang kita ya, literatur, pengalaman, ya apalagi, pokoknya 7. Ketika Anda sudah bisa membebaskan, Anda akan menemukan namanya titik Tuhan, titik Godspot. Nah, ketika ini sudah ada di dalam diri Anda, sudah bebas, ya. Nah, itulah yang dinamakan manunggali roso sejati, ya. Kita akan bahas lebih lanjut ya tentang itu. Nah, ini hanya sekedar cuplikan saja supaya Anda lebih paham, ya. Jadi materi-materi yang sifatnya mulai masuk ke Tuhan, ya mulai masuk ma'rifat, ini saya kenalkan di awal supaya teman-teman nanti kedepannya ini tidak timbul perdebatan gitu, ya. Nah, ini lebih saya masukkan ya ke sesuai dengan perkembangan zaman, ya istilahnya apa ya, zaman milenial, zaman now gitu, ya, supaya mudah dipahami. Nah, sebenarnya itulah manunggali roso itu semacam itu. Jadi prosesnya sebenarnya itu, ya. Jadi proses aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang berhubungan dengan kita, mulai dari prasangka buruk. Nah, itu kan semuanya kan dalam diri kita, ya, masuk ke dalam diri kita, nguncai awake dhewe untuk mengendalikan ya sifat-sifat tadi, yang prinsip itu, pengalaman, ya, prasangka buruk, sudut pandang. Nah, untuk apa ya, menghilangkan sifat keakuan, ya, keakuan saya ini loh, gitu. Saya ini loh, itu kita hilangkan. Ketika kita sudah mengenal diri kita melalui tadi, maka kita akan mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, kita akan menemukan titik Godspot. Ketika titik Godspot itu sudah kita temukan, maka pandangan kita ini jernih, ya, tidak ada yang bisa menghalangi, ya. Nah, kalau sudah jernih, otomatis mata batin Anda akan terbuka. Kalau sudah terbuka, masalah Anda ini ya dari pangkal sampai ujung ini akan ada jawabannya. Ya, demikian saudaraku sekali lagi. Semoga sedikit materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.